Rangka tengkorak adalah sekumpulan tulang yang membentuk struktur wajah dan sekaligus melindungi otak dari benturan. Rangka tengkorak bisa dibagi menjadi dua kelompok, yaitu tulang kepala dan tulang wajah. Sekarang saya akan menjelaskan tentang bagian-bagian tulang kepala. Yang pertama ada tulang frontal atau tulang dahi atau os frontal. Berbentuk pipih, tulang frontal dikenal juga dengan sebutan tulang dahi. Fungsi utama dari tulang ini adalah untuk melindungi otak sekaligus menopang struktur kepala termasuk rongga hidung dan rongga mata. Yang kedua ada tulang parietal atau tulang ubun-ubun. Tulang ini berjumlah dua, letaknya di kedua sisi kepala dan menyatu di tengah-tengah dan tepat di belakang tulang frontal. Yang ketiga ada tulang temporal atau tulang pelipis, ossa temporalia. Sama seperti tulang parietal, tulang temporal juga berjumlah dua, masing-masing di sebelah kiri dan kanan tulang tengkorak, dan tepat di bawah tulang parietal. Fungsi dari tulang temporal adalah untuk membentuk struktur tengkorak dan melindungi otak besar, serta membran di sekitarnya. Selain itu, tulang ini juga terhubung dengan banyak otot penting, termasuk otot yang mendukung gerakan mengunyah dan menelan. Yang keempat ada tulang oksipital atau tulang kepala belakang. Bentuknya pipih, tulang oksipital terletak di bagian paling belakang dari tulang tengkorak. Tulang ini memiliki sebuah lubang tempat lewatnya saraf tulang belakang, agar bisa terhubung ke otak. Fungsi lainnya dari tulang oksipital untuk melindungi bagian otak yang memproses penglihatan. Tulang ini juga berperan dalam mengatur pergerakan dan keseimbangan tubuh. Yang kelima ada tulang senoid atau tulang baji. Tulang ini terletak di bagian bawah tulang frontal. Fungsinya adalah sebagai dasar bagi tulang tengkorak. Sama seperti tulang pelipis, tulang senoid juga berbentuk irregular. Fungsinya adalah untuk melindungi struktur otak dan saraf. Yang keenam ada tulang ethmoid atau tulang tapis. Letak tulang ethmoid adalah di depan tulang senoid. Fungsinya adalah sebagai bagian dari kumpulan tulang yang membentuk struktur rongga hidung. Rongga sinus yang ada di dinding tulang ini juga berfungsi penting. Salah satunya adalah memproduksi lendir untuk menangkap alergen berbahaya. Sementara itu, tulang wajah yang merupakan bagian dari tengkorak terbagi menjadi 6 bagian. Yang pertama ada tulang pipi atau maksila, berbentuk seperti persegi panjang dan terletak tepat di bawah kedua mata. Bagian depannya lebih tebal dan bergerigi, yang berfungsi untuk menyatukan tulang wajah dan melindungi arteri, saraf, vena, dan organ di bawahnya. Yang kedua ada tulang rahang atas atau os maxillaris. Terdiri dari dua tulang maksila berbentuk piramida yang menyatu di bagian tengah dan memisahkan rongga hidung dan mulut. Fungsinya adalah untuk menegaskan bentuk wajah, tempat bertumbuhnya gigi atas, serta mendukung proses mengunyah dan berbicara. Yang ketiga ada tulang lakrimal atau oska lacrimalia, terletak di rongga mata dengan bentuk persegi panjang. Fungsinya adalah sebagai bagian dari sistem produksi air mata. Yang keempat ada tulang hidung atau nasus os, terletak di bagian tengah wajah, tepat di antara tulang dahi dan tulang rahang atas. Fungsinya adalah untuk mengikat tulang rawan yang membentuk kontur hidung. Yang kelima ada tulang rahang bawah atau mandibula, terdiri dari dua bagian, yaitu melengkung secara horizontal dan vertikal, yang terhubung pada kedua sisi tubuh. Fungsinya adalah untuk membentuk bagian bawah tengkorak, struktur gigi bawah, serta membantu pergerakan mulut. Yang terakhir ada tulang palatina atau ossa palatina, berbentuk seperti huruf L dan terletak di bagian bawah tengkorak. Tulang ini merupakan rumah bagi saraf palatin yang berfungsi sebagai pemberi sinyal rasa sakit gigi dan mulut. Rangka badan tersusun dari ruas-ruas tulang belakang, tulang dada, tulang rusuk, tulang gelang bahu, dan tulang gelang panggul. Ruas-ruas tulang belakang, tulang dada, dan tulang rusuk saling berhubungan sehingga membentuk rongga dada yang melindungi jantung dan paru-paru. Ruas tulang belakang atau disebut juga columna vertebralis itu merupakan tulang yang kuat dan fleksibel yang berfungsi untuk menyangga kepala.
Di dalam ruas-ruas tulang belakang terdapat saluran sumsum tulang belakang. Dan tulang belakang itu ada terdiri atas 33 ruas, yaitu ada 7 ruas tulang leher atau disebut juga vertebrae cervicale, ada 12 lagi, di bawahnya lagi ada 12 ruas tulang punggung atau vertebrae thoracalis. Di bawahnya lagi itu ada 5 ruas tulang pinggang, vertebrae lumbalis. Ada 5 ruas tulang panggul, vertebrae sacrum. Dan di bawahnya lagi yang paling terakhir itu ada 4 ruas tulang ekor, vertebrae saucigeus. Nah, bagian yang kedua itu ada tulang dada atau sternum. Tulang dada terletak di tengah bagian dada. Tulang dada berbentuk pipi pada bagian atasnya lebih lebar daripada bagian bawahnya. Tulang dada dibagi menjadi 3 bagian, yaitu bagian yang pertama itu adalah bagian hulu, os manubrium sterni, yaitu bagian atas yang berhubungan dengan sepasang tulang selangka. Di sini, terus ada yang kedua itu ada bagian badan, itu os corpus sterni, yang itu bagian tengah yang berhubungan dengan 7 tulang rusuk yang bagian sini. Bawahnya lagi sebagian tajuk pedang itu os procesus sipoideus, merupakan tulang yang terletak di bagian bawah tulang dada dan berbentuk dari tulang rawan di bagian bawahnya lagi. Nah, yang bagian ketiga itu ada tulang rusuk atau disebut juga costae. Tulang rusuk pada manusia terdiri atas 12 pasang tulang rusuk yang dapat dikelompokkan menjadi 3 jenis, yaitu 7 pasang tulang rusuk di bagian sini yang paling atasnya, atau disebut juga os costae vera, bagian depan tulang rusuk yang melekat pada tulang dada dan bagian belakang melekat pada tulang punggung. Dan ada 3 pasang tulang rusuk palsu di bagian tengahnya tuh untuk melekat pada tulang rusuk sejati dan bagian belakang melekat pada tulang punggung. Nah, yang terakhir itu ada 2 tulang rusuk melayang yang bagian bawahnya lagi, os costae fluctuantes, yang bagian depan tulang rusuk tidak melekat pada tulang apapun, sedangkan bagian belakang melekat pada tulang punggung. Bagian keempat ada tulang gelang bahu yang terdiri atas 2 tulang selangka atau clavicula yang berada di bagian sini nih, bagian sini. Tulang ini berada di sebelah kanan dan kiri. Salah satu bagian melekat pada tulang dada, bagian hulu, sedangkan bagian yang lain melekat pada tulang belikat. Ada tulang belikat di bagian sini, bagian 2 sini, kiri dan kanan. Bentuknya pipi segitiga dan pada bagian atas terdapat tonjolan yang disebut dengan paru gagak. Di bagian yang terakhir ada tulang gelang panggul atau costae. Tulang panggul terdiri atas 2 tulang usus atau os ischium. Bagian atas dari tulang panggul dibentuk oleh ilium, dan ilium merupakan bagian terluas dan terbesar dari 3 bagian dari tulang panggul. 2 tulang kemaluan atau os pubis, bagian yang paling anterior dari tulang panggul ini terdiri dari tubuh dan superior dan inferior ramus. Nah, itu ada yang ketiga, 2 tulang duduk atau os costae posterior inferior, bagian dari tulang panggul dibentuk oleh ischium tersebut. Banyak seperti pubis, terdiri dari tubuh inferior dan ramus superior. Perkenalkan, nama saya Steven Jonathan dari kelas 11 MIPA. Sekarang saya akan menjelaskan tentang rangka anggota gerak. Jadi, rangka anggota gerak terdiri atas tulang-tulang anggota gerak atas atau tangan dan tulang-tulang anggota gerak bawah atau tungkai. Yang pertama, tulang-tulang anggota gerak atas atau tangan yaitu terdiri dari tulang lengan atas, tulang hasta, tulang pengumpil, tulang pergelangan tangan, tulang telapak tangan, dan tulang ruas-ruas jari. Yang kedua, yaitu tulang-tulang anggota gerak bawah atau tungkai, yang terdiri dari tulang paha, tulang kering, tulang betis, tulang tempurung lutut, telapak kaki, dan tulang ruas-ruas jari. Selanjutnya ada juga macam-macam sendi manusia.
Tulang manusia itu berhubungan antara satu dengan yang lain. Hubungan antara tulang-tulang tersebut disebut sendi. Ada sendi yang dapat digerakkan dan ada juga yang juga tidak dapat digerakkan. Selanjutnya, contoh beberapa sendi yang terdapat pada manusia akan dijelaskan oleh Christopher Yesaya. Baik, untuk berikutnya kita akan membahas beberapa contoh jenis sendi yang terdapat pada manusia. Yang pertama adalah sendi engsel. Sendi engsel adalah sendi yang dapat digerakkan ke satu arah, seperti engsel jendela dan pintu. Contohnya, sendi pada siku, sendi pada lutut, sendi pada ruas jari tangan, dan sendi pada ruas jari kaki. Yang kedua adalah sendi peluru. Adalah sendi yang memungkinkan gerakan ke semua arah. Hal tersebut dapat terjadi karena tulang yang satu dapat berputar pada tulang lainnya. Contohnya, sendi pada ruas tulang leher yang paling atas dan sendi pada pangkal paha. Yang ketiga adalah sendi pelana. Sendi pelana ini adalah sendi yang bergerak kedua arah. Contohnya, sendi antara tulang telapak tangan dan pangkal ibu jari. Yang keempat adalah sendi kaku. Sendi kaku ini adalah persendian yang geraknya sedikit atau terbatas, jadi masih ada pergerakannya sedikit. Contohnya, persendian yang terdapat di antara ruas-ruas tulang belakang. Setelah itu, yang kelima adalah sendi geser. Sendi geser ini adalah persendian tempat ujung tulang yang satu menggeser ujung tulang yang lain. Sendi geser dijumpai pada tulang hasta dan tulang pengumpil. Setelah itu, ada yang namanya sendi putar. Yang terakhir adalah sepersendian yang tempat tulangnya berputar mengelilingi tulang lainnya yang bertindak sebagai poros. Sendi putar terdapat pada hubungan antara tulang atas dan tulang tengkorak. Tulang atlas masuk ke dalam lubang yang terdapat pada tulang tengkorak. Untuk selanjutnya kita akan membahas tulang anggota gerak atas yang akan dijelaskan oleh Stephen Jonathan. Oke, jadi saya akan menjelaskan tentang tulang anggota gerak atas atau nama latinnya adalah ossa membri superioris. Pertama-tama ada gelang bahu atau cingulum pectorale. Nah, di gelang bahu terdiri atas dua macam tulang. Yang pertama adalah dua tulang belikat atau scapula yang terdapat di sini. Fungsinya adalah sebagai penghubung antara tulang tangan dengan tulang lengan bawah. Yang kedua adalah dua tulang selangka atau claviculae. Fungsi dari tulang ini adalah untuk menopang lengan agar bisa bergerak secara leluasa. Tulang ini terletak di sini. Selanjutnya, yang kedua dari anggota gerak bagian atas adalah bagian lengan atau nama latinnya adalah brachium. Di bagian lengan ini dibagi menjadi 3 tulang. Yang pertama yaitu dua tulang lengan atas atau nama latinnya adalah tulang humerus. Tulang lengan atas ini terletak di bagian ini. Fungsi dari tulang ini adalah menjadi tempat melekatnya 13 otot dan ligamen-ligamen yang menggerakkan tangan dan sikut. Yang kedua adalah dua tulang pengumpil atau nama latinnya adalah tulang radius. Tulang pengumpil ini terletak di sini yang sejajar dengan ibu jari. Fungsi dari tulang pengumpil ini adalah untuk menyusun kerangka lengan bawah. Penyusunan kerangka ini adalah bagian dari rangka alat gerak dari manusia atau biasa disebut ekstremitas dari manusia. Yang ketiga adalah dua tulang hasta atau nama latinnya adalah tulang ulna. Tulang hasta ini terletak di bagian ini. Tulang hasta ini fungsinya adalah sebagai alat gerak.
Selain itu, tulang ulna ini juga berfungsi untuk menghubungkan lengan atas dengan pergelangan tangan. Selanjutnya, bagian ketiga dari anggota gerak atas ini adalah tulang tangan, atau nama latinnya adalah manus. Tulang tangan ini dibagi menjadi 4 tulang. Yang pertama adalah 8 tulang pergelangan tangan. Karena tangan kita ada 2, maka ada 16 tulang pergelangan tangan. Tulang ini memiliki nama latin yaitu os carpal. Tulang ini terletak di daerah sini. Yang kedua ada 5 tulang telapak tangan. Karena tangan kita ada 2, maka ada 10 tulang telapak tangan. Nama tulang ini adalah os metacarpal, yaitu yang terletak di daerah sini. Yang ketiga ada 5 tulang jari tangan. Karena tangan kita ada 2, maka ada 10 tulang jari tangan. Nama latin tulang ini adalah os phalanges manus yang terletak di sini. Yang terakhir adalah 14 ruas tulang jari tangan. Karena tangan kita ada 2, maka ada 28 ruas tulang jari tangan. Nama latinnya adalah os digiti phalanges manus yang terletak di sekitar jari tangan kita. Untuk selanjutnya kita akan membahas tulang anggota gerak bawah. Selain tulang anggota gerak atas, ada yang namanya tulang anggota gerak bawah. Nah, tulang ini sendiri terbagi menjadi 3 bagian, yaitu kaki, panggul, dan juga tungkai. Yang pertama adalah kaki. Kaki ini terdiri dari 14 tulang pergelangan kaki yang bernama tarsus, atau dalam bahasa Latin bernama tarsi. Tulang ini berfungsi untuk berjalan, berlari, melompat, ataupun melakukan tindakan lain yang melibatkan gerakan kaki. Selanjutnya, 2 tulang tumit yang bernama tulang calcaneus, atau dalam bahasa Latin calcanel. Tulang ini berfungsi untuk menyalurkan tekanan maupun berat tubuh ke tumit. Selanjutnya ada 2 tulang loncat yang namanya tulang talus, atau bahasa Latinnya tali. Tulang ini berfungsi untuk menstabilkan kaki ketika saat bergerak. Selanjutnya ada 2 tulang berbentuk kapal yang bernama tulang navicular, atau bahasa Latinnya ossa navicularia, yang berfungsi untuk menyalurkan tekanan maupun berat tubuh ke tumit. Selanjutnya ada 2 tulang baji pertama yang bernama tulang cuneiform medial, yang bahasa Latinnya ossa cuneiformia medalia, yang berfungsi untuk menopang tubuh sambil juga memainkan peran penting dalam gerakan. Selanjutnya ada 2 tulang baji kedua yang bernama tulang cuneiform intermediate, yang bahasa Latinnya bernama ossa cuneiformia intermedia, yang berfungsi untuk menopang tubuh sambil juga memainkan peran penting dalam gerakan. Selanjutnya ada 2 tulang baji ketiga yang bernama tulang cuneiform lateral, yang bahasa Latinnya bernama ossa cuneiformia lateralia, yang berfungsi untuk menopang tubuh sementara juga memainkan peran penting dalam gerakan. Selanjutnya ada 2 tulang dadu yang bernama tulang cuboid, yang bahasa Latinnya ossa cuboidea, yang berfungsi untuk menyalurkan tekanan maupun berat tubuh ke tumit. Selanjutnya ada 10 tulang telapak kaki yang bernama tulang metatarsus, yang bahasa Latinnya metatarsi, yang berfungsi untuk membantu menyeimbangkan tubuh agar Anda tidak jatuh saat berdiri dan berjalan. Selanjutnya ada 28 ruas tulang jari kaki yang bernama tulang phalang pedis, yang bahasa Latinnya bernama phalanges pedum, yang berfungsi untuk menjaga keseimbangan saat berjalan. Selanjutnya ada 10 ruas tulang jari kaki belakang yang bernama tulang phalang proximal pedis, yang bahasa Latinnya phalanges proximates,
pedum, yang berfungsi untuk menstabilkan ibu jari sebagai tumpuan, terutama ketika Anda melangkah ke depan atau ke belakang. Untuk selanjutnya, ada juga 8 ruas tulang jari kaki tengah yang bernama tulang fatah pedis tengah, yang bahasa latinnya bernama phalanges mediae pedum, yang berfungsi untuk berperan sebagai tumpuan berat badan. Selanjutnya ada juga yang terakhir adalah 10 ruas tulang jari kaki ujung yang bernama tulang falang distal pedis, yang bahasa latinnya bernama phalanges distales pedum, yang berfungsi untuk berperan sebagai tumpuan berat badan. Bagian kedua dari tulang anggota gerak bawah adalah panggul atau bahasa latinnya pelvis. Ini terdiri dari 2 tulang panggul yang bernama tulang coxa atau dalam bahasa Latin ossa coxae. Ini berfungsi untuk menahan berat tubuh. Untuk selanjutnya kita akan membahas bagian yang terakhir, yaitu tungkai atau bahasa latinnya crus. Tungkai ini juga terdiri dari beberapa bagian, yakni yang pertama ada 2 tulang paha yang bernama tulang femur atau bahasa latinnya femora. Tulang ini berfungsi untuk membuat manusia dapat berjalan dan menyokong tubuh yang sangat berat. Selanjutnya, yang kedua adalah 2 tulang tempurung lutut yang bernama tulang patella, dengan bahasa Latin patellae. Tulang ini berfungsi untuk penyambung otot paha bagian depan dengan tulang kering. Untuk selanjutnya ada 2 tulang kering yang bernama tulang tibia atau bahasa Latinnya tibiae. Tulang ini berfungsi untuk menstabilkan kaki ketika berdiri, menyangga otot-otot di bagian bawah, serta menopang berat badan. Selanjutnya ada 2 tulang betis yang bernama tulang fibula, yang bahasa Latinnya fibulae. Tulang ini berfungsi untuk menstabilkan tubuh ketika berdiri, menyangga otot-otot tungkai bawah, menopang berat badan, dan menggerakkan pergelangan kaki.